Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nur Rahimatul Mudawama dengan NIM akhir 233 akan mempresentasikan kajian mengenai penemuan dan pengembangan anti aritmia kelas 1 berbasis kimia medisinal dasar. Topik ini tuh sangat penting karena aritmia merupakan salah satu gangguan kardiovaskular yang dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani secara tepat. Melalui pendekatan kimia medisinal, pengembangan obat anti aritmia dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan beberapa target biologis, struktur kimia, serta aspek keamanan obat. Topik bahasan kita adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian, golongan anti aritmia kelas 1, kajian penemuan pengembangan anti aritmia kelas 1 secara medisinal, aktivitas farmakologi, dan keamanan anti aritmia. Kita masuk ke latar belakang. Nah, aritmia jantung merupakan gangguan irama akibat kelalaian bentuk atau penghantaran impuls listrik di miokardium yang dapat menurunkan curah jantung, menyebabkan sinkop, sehingga meningkatkan resiko kematian mendadak. Prevalensinya tuh meningkat seiring bertambahnya usia dan tingginya angka penyakit kardiovaskular. Jadi kalau misalnya sudah punya penyakit kardiovaskular, dan umurnya semakin bertambah, maka resiko penyakitnya semakin tinggi. Salah satu terapi farmakologis yang dapat digunakan adalah antiaritmia kelas 1 yang berdasarkan klasifikasi dari Vaughan Williams yang bekerja menghambat kanal natrium Na+, yaitu pada fase depolarisasi cepat sehingga menekan aktivitas listrik abnormal. Jadi berdasarkan dari klasifikasi Vaughan, anti aritmia kelas 1 itu bekerja menghambat kanal natrium Na kanal natrium atau Na+. Di fase depolarisasi gitu. Anti aritmia kelas 1 itu bisa dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada 1A, 1B, dan 1C. Namun penggunaannya memiliki keterbatasan berupa resiko proaritmia, terutama pada pasien dengan penyakit jantung struktural. Oleh karena itu, pengembangan anti aritmia kelas 1 lebih selektif terhadap kanal Na+ jantung, khususnya pada NaV 1.5. Menjadi penting untuk meningkatkan keamanan efektivitas terhadap anti aritmia. Itu bagaimana proses penemuan anti aritmia kelas 1, mengapa reseptor kanal Na+ yang menjadi target utama, terus bagaimana pengembangan struktur kimia anti aritmia meningkatkan potensi anti aritmia kelas 1. Terus menjelaskan penemuan, pengembangan, dan hubungan struktur aktivitas anti aritmia kelas 1. Kajian golongan anti aritmia kelas 1. Anti aritmia nomor 1 mulai dikenal di pertengahan abad ke-20. Seiring semakin ditemukan obat-obat baru, kemudian ditemukanlah anti aritmia kelas 1 untuk mempengaruhi aktivitas listrik jantung untuk melewat penghambatan kanal natrium. Nah, quinidin, turunan alkaloid kina dari senyawa sekunder quinina atau quinin, atau biasa kita sering panggil kinin, itu dari pohon kina, merupakan salah satu anti aritmia dari awal, ya paling awal digunakan secara klinik untuk mengatasi gangguan irama jantung. Selanjutnya pengembangan senyawa sintetis ini menjadi prokainamid dan lidokain, serta dapat memperkuat pemahaman bahwa penghambatan kanal natrium berperan penting dalam menurunkan kecepatan konduksi impulsif listrik miokard.
Pada tahun 1970, Vaughan Williams mengklasifikasikan obat antiaritmia berdasarkan mekanisme kerjanya, dan obat-obat penghambat kanal natrium dikelompokkan sebagai antiaritmia kelas 1 yang kemudian dibagi menjadi subkelas 1A, 1B, 1C. Klasifikasi ini menjadi dasar penting dalam pengembangan dan penggunaan antiaritmia secara nasional hingga saat ini. Antiaritmia 1 itu 1A itu contohnya ada quinidin, procanamide. Terus ada antiaritmia kelas 1B itu lidocaine dan phenytoin. Lalu terakhir ada antiaritmia kelas 1C yaitu propafenon. Kajian golongan antiaritmia kelas 1. Mekanismenya, dia menghambat kanal natrium Na+, berperan pada fase depolarisasi, yaitu fase di 0. Di fase 0, dia bekerjanya di awal, fase 0, potensi aksi miokard. Jadi sehingga menurunkan kecepatan konduksi impuls listrik dan menekan pembentukan impuls yang normal. Pada tingkat molekuler, obat ini berikatan dengan subunit alfa kanal natrium, terutama pada kanal dalam keadaan terbuka atau pada saat kanalnya itu terbuka atau saat inaktif gitu. Dengan sifat use dependent sehingga lebih efektif pada jaringan dengan aktivitas listrik tinggi. Perbedaan kinetika antar subkelas itu menentukan efek klinisnya, di mana kelas 1A, 1C, dan 1C itu mempunyai efek yang menghambat lebih lama, sedangkan untuk 1B dia tuh bersifat selektif. Terus, namun penghambatan berlebihan dapat meningkatkan resiko proaritmia, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Balik lagi ke kondisi pasiennya. Lanjut. Kajian penemuan dan pengembangan antiaritmia. Satu ada identifikasi dan validasi target kanal natrium Na+. Target kanal natrium ini dipilih dalam pengembangan antiaritmia karena memiliki peran kunci dalam pembentukan dan penghantaran impuls listrik jantung. Ya, keunggulan utama obat antiaritmia kelas 1 adalah kemampuannya dapat menekan impuls listrik yang tidak normal atau abnormal secara langsung dengan jalan melalui penghambatan kanal natrium. Nah, kanal natriumnya ini pada di fase depolarisasi, sehingga untuk cepat berpotensi pada aksi jantung gitu. Mekanisme ini efektif dalam memperlambat konduksi impuls listrik, terutama pada jaringan miokard dengan aktivitas listrik berlebih, sehingga bermanfaat dalam menangani berbagai jenis aritmia. Selain itu, sifat use dependent block memberi selektivitas fungsional di mana efek obat lebih dominan pada jaringan yang mengalami antiaritmia dibanding jaringan jantung normal. Nah, kalau kenapa menggunakan kanal natrium itu, karena memang kanal natrium itu tipe NaV 1.5 itu kanal utama yang diekspresikan pada sel otot jantung. Nah, ini tuh kanalnya itu dapat menentukan kecepatan naiknya potensial aksi dan mempengaruhi kecepatan konduksi impulsi listrik di jantung gitu. Nah, tujuan untuk menghambat kanal ini yaitu menurunkan eksibilitas sel miokard dan mencegah terjadinya impuls abnormal. Iya, tadi udah dijelaskan ya. Terus ada kita masuk ke slide selanjutnya yaitu senyawa penuntun atau lead compound. Quinina ini merupakan alkaloid alami yang diisolasi dari kulit batang pohon Cinchona atau pohon kina pada abad 17. Pada awalnya digunakan sebagai obat malaria kayak kloroquine dan lain sebagainya, ya kan? Dalam pengembangannya, quinina ini turunannya terutama quinidin diketahui memiliki efek pada aktivitas listrik jantung dengan mempengaruhi konduksi impuls miokard. Nah, temuan ini menjadi
menggunakan quinina sebagai senyawa penuntun dalam pengembangan obat anti aritmia kelas 1, khususnya untuk kelas subkelas 1A. Nah, pada studi lanjutnya, struktur dan aktivitas dari quinina ini mendorong sintesis berbagai analog, memiliki efektivitas lebih baik dan profil keamanan lebih terkontrol sehingga berperan penting dalam pengembangan anti aritmia modern. Ini adalah senyawa penuntun lead compound-nya yaitu quinina. Nah, terus ada hubungan struktur dan aktivitas atau SAR. Optimasi struktur kimia quinina ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada struktur molekul sangat mempengaruhi potensi dan sifat farmakologisnya sebagai antiaritmia. Aktivitas antiaritmia terutama ditentukan oleh gugus amina tersier yang bersifat basah dan cincin aromatik lipofilik dan gugus polar pendukung. Gugus amina tersier ini berperan untuk berinteraksi elektrostatik dengan kanal natrium, sedangkan cincin aromatik quinolin mendukung penetrasi membran dan stabilitas ikatan obat kanal. Modifikasi pada gugus metoksi dan hidroksil mempengaruhi lipofilisitas serta orientasi molekul. Keseimbangan antara sifat basa dan lipofilik ini menjadi kunci hubungan struktur aktivitas SAR atau SAR dan menjadi dasar pengembangan. Jadi modifikasi pada gugus itu sangat mempengaruhi antara hubungan struktur aktivitas si senyawanya supaya efek samping bisa dikurangi dan juga selektivitas dari obat tersebut pada saat dikonsumsi bisa lebih selektif dan juga aman. Senyawa hasil pengembangan dari quinin. Nah, ini setelah dicari dari quinin ternyata tuh turunannya tuh cuman quinidin. Nah, untuk kayak prokainimat sama disopiramid, prokainimid sama disopiramid dan N-asetil prokanamid itu sedikit banyaknya mirip, cuman beberapa dimodifikasi gitu. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi dan keamanan anti-aritmia kelas 1. Anti-aritmia kelas 1 bekerja dengan menghambat kanal natrium Na+, bertegangan pada fase depolarisasi cepat atau fase 0, potensi aksi miokard sehingga menurunkan kecepatan konduksi impulsif listrik dan menekan aktivitas listrik abnormal. Efek farmakologisnya dipengaruhi oleh kinetika ikatan obat terhadap kanal LNA yang membedakan subkelas 1A, 1B, 1C dari sisi keamanan. Penghambatan kanal NA ini yang berlebihan dapat menyebabkan penghambatan konduksi berlebih dan meningkatkan resiko proaritmia, terutama pada pasien jantung pada pasien yang memiliki penyakit jantung struktural. Oleh karena itu, penggunaan antiaritmia kelas 1 memerlukan pemilihan obat dan pasien dapat menyeimbangkan efektivitas dan keamanan terapi. Nah, kesimpulannya, antiaritmia ini merupakan terapi farmakologis yang bekerja dengan menghambat kanal natrium atau Na+ di jantung untuk menekan aktivitas listrik abnormal yang menjadi penyebab aritmia. Mekanisme kerjanya berfokus untuk menurunkan kecepatan depolarisasi fase 0, potensial aksi miokard sehingga memperlambat produksi impuls listrik dan juga menstabilkan irama jantung. Sejak ditemukan senyawa penuntun quinina dan pengembangannya menjadi quinidin, berbagai modifikasi struktur kimia telah dilakukan untuk menghasilkan antiaritmia. Yaitu ada 3 kelas, yaitu 1A, 1B, 1C, sehingga karakteristik farmakologis yang berbeda. Aktivitas dan keamanan obat sangat dipengaruhi oleh kinetika ikatan terhadap proaritmia, jadi terutama pada penyakit jantung struktural. Oleh karena itu, untuk tantangan utamanya dalam pengembangan dan penggunaan antiaritmia kelas 1 adalah mencapai keseimbangan antara efektivitas, penekan aritmia dan juga keamanan yang
melalui optimasi struktur molekul serta pemilihan pasien yang tepat. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dicukupkan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.